Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita mengawali tahun di 2021 ini. Mari jemaat Tuhan sungguh-sungguh untuk memuji menyembah Tuhan. Kita angkat pujian sebab Kau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat. Terima kasih Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Ku beri kemuliaan dan hormat. Terima kasih Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Puji Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Kemurahan-Mu, anugerah-Mu membuat kami bisa hidup Tuhan, karena kebesaran-Mu Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini Tuhan. Bahkan kami boleh mengawali tahun ini Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Engkau baik. Ampuni kami Tuhan atas setiap kesalahan dan kelemahan kami, sehingga layaklah kami di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami Tuhan pada hari ini. Berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan dan kami muliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silahkan duduk kembali. Puji Tuhan. Ayo coba tos kanan kirinya, saudaranya atau suami istrinya atau bahkan anak-anaknya. Saya diberkati Tuhan. Amin. Kita angkat pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena kita tahu bahwa hanya Yesus jaminan hidup kita, harapan kita dalam mengawali tahun 2021 ini. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan pimpinan Tuhan, kita tidak bisa melewati hari-hari ini. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian benteng hidupku. Berjalan bersama-Mu ku tak akan gentar. Berjalan bersama-Mu ku tak akan gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus
berjalan bersamamu, tak akan ku gentar Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Puji Tuhan, jemaat masih tetap bangkit berdiri. Kita angkat pujian, bilang kau tak besertaku. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebelum kami mendengarkannya, biarkan kami mengangkat pujian penyembahan kepada Engkau. Bilang kau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bilang kau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku, dan berjalanlah denganmu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mengawali tahun 2021 ini bukan hal yang mudah untuk kita awalinya. Kita perlu Tuhan Yesus, kita perlu pimpinan daripada Roh Tuhan. Kita minta kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kita minta Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita.
Karena kita tidak bisa melewati hari-hari yang penuh dengan kepercayaan apapun juga. Kita butuh Tuhan. Bilang Engkau tak besertaku. Engkau tak besertaku. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan, jika kami sungguh-sungguh datang kepada Engkau, jika kami datang kepada Engkau dengan hati yang penuh tulus Tuhan, kerendahan hati kepada Engkau Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Pimpinlah langkah kami Tuhan, tuntunlah jalan kami Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami Tuhan, bahkan mengawali tahun yang baru ini Tuhan. Kami bukan siapa-siapa Tuhan, kami penuh dengan kelemahan, kami hanya debu dan tanah Tuhan. Kami penuh dengan keterbatasan Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, jika kami tetap setia kepada Engkau, jika kami terus bersama dengan Engkau Tuhan, musim akan berganti Tuhan, sesuatunya akan berubah Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan kami tidak pernah berubah, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, satu-satunya yang kami percaya, satu-satunya pengharapan kami, bahkan satu-satunya sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, kami hanya sementara di dunia ini Tuhan. Dunia ini adalah fana Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan izinkan kami lakukan di dunia ini Tuhan, yaitu melakukan kebenaran firman-Mu, menghasilkan buah-buah yang manis Tuhan, sehingga nama-Mu ditinggikan Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami tahu kami hanya berkemah di dunia ini Tuhan, biarkan hidup kami Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus, melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, bukan mengejar hal-hal yang fana Tuhan, tetapi mengejar apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau mengawali hidup kami Tuhan, tetap bersama dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin langkah kami di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati lidah bibirnya Tuhan, biar apa yang disampaikan sesuai dengan ingin-Mu Tuhan, sesuai dengan mau-Mu Tuhan kepada sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau baik. Ampuni kami atas segala kesalahan kelemahan kami Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Saya silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara jemaat Batra yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita bertemu di tahun yang baru, tahun 2021. Kita akan berjalan dalam apa yang Tuhan inginkan, dan kita percaya penyertaan Tuhan tetap bersama kita sekalipun COVID diperpanjang PSBB-nya
kita tidak usah terpengaruh, tapi kita akan melihat renungan firman Tuhan untuk melayani Tuhan, melakukan semua panggilan Tuhan, dan berlari pada tujuan, sehingga tidak lagi menoleh ke belakang, tidak lagi melihat tahun 2020, baik kesuksesan, baik masalah persoalan. Puji Tuhan, kita akan melihat di dalam Filipi pasalnya yang ketiga. Filipi pasalnya yang ketiga, sebenarnya Januari kita sudah merencanakan untuk beribadah tatap muka, tapi ternyata pemerintah memperpanjang lagi, dan akhirnya ya kita masih ada di online. Nah, Filipi pasalnya yang ketiga, kita boleh baca di dalam mulai dari ayatnya yang ke-12. Boleh saudara berdiri di rumah masing-masing. Mulai ayat 12 sampai 16. 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nah, ini tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi, dan kita akan ambil di ayatnya yang ke-13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi yang pertama, aku melupakan apa yang telah di belakangku. 2020 sudah kita lewati, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, 2021, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tahun baru biasa kita punya rencana-rencana, resolusi untuk mencapai kesuksesan-kesuksesan, apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan. Tentunya semua orang memiliki target. Tahun 2001 ya mungkin saya harus punya rumah. Atau tahun 2001 saya harus married. Tahun 2001 harus begitu, terserah. Jadi apa yang sudah kita taruh di tahun 2020 kita tegaskan lagi di 2001 ini, sehingga kita memiliki target 2001 apa yang kita buat. Tentunya di tahun yang baru ada harapan yang baru untuk hidup lebih baik. Pastilah, tidak mungkin 2020 gitu, 2001 gitu lagi, enggak. Pasti kita mau yang lebih baik. Ada tujuan-tujuan yang ingin kita capai dan lebih bermanfaat dan lebih bermakna hidup ini.
Lalu bagaimana kita ini orang Kristen? Seringkali di awal tahun kita membuat resolusi yang baru, sebuah tujuan yang baik. Namun, sudahkah tujuan tersebut berpusat pada Kristus atau diri sendiri? Nah, itu bedanya kita sama orang dunia. Silakan mereka mau targetkan apapun, mau mencapai apapun, silakan. Tapi hanya untuk diri mereka sendiri. Tapi bagi kita orang percaya, kita menargetkan, kita akan capai, kita punya tujuan yaitu untuk Kristus. Bukan untuk diri sendiri. Nah, kita akan lihat Paulus tidak mengejar kekayaan. Yang banyak mungkin orang bilang saya semakin diberkati. Paulus tidak mengejar kehormatan. Paulus tidak mengejar popularitas. Dia tidak mau ngetop, dia tidak mau terkenal, dia tidak mau kejar itu. Sekalipun memang dia terkenal dengan sendirinya karena dulu dia adalah tentara yang membunuh orang-orang Kristen. Dia tidak mau kebahagiaan yang semu. Dan itulah yang dunia cari, kita tidak. Kita mencari dunia nyata di dalam Kristus, yaitu sorga. Nah, itu yang kita kejar. Kita mengejar panggilan Allah dalam hidup kita. Bukan mengejar semakin sukses, itu kan kita sudah tahu. Ketika mendahulukan Tuhan, mencari dahulu kerajaan Allah, maka itu tambahan, pasti ada tambahannya. Bukan tambahan yang kita cari, tetapi keselamatan yang sesungguhnya. Tujuan kita itu, bukan tambahan-tambahan itu. Jadi beda ya. Orang dunia mencari tambahan-tambahan dengan segala macam bentuk motivasi yang dia buat untuk tahun 2001. Kita pun membentuk motivasi, tujuan, tekad untuk merebut apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita, yaitu mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Untuk Tuhan hidup ini 2001, bukan untuk diri sendiri. Nanti Tuhan yang akan menambahkan, Tuhan yang akan mempercayakan berkat-berkat. Jadi kalau soal berkat jasmani nggak usah takut. Tuhan sudah sediakan. Yang penting sekarang hidup kita itu benar-benar mau mengasihi Tuhan. Pencipta segala sesuatu, dari tidak ada menjadi ada. Nah, Paulus dia tidak menjadikan sebuah beban panggilannya ini. Dia tidak menyusahkan hidupnya dengan panggilan ini. Melainkan dia berkata bahwa ini sebuah hadiah buat saya. Untuk melayani Tuhan. Untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saya dipercayakan ini sebuah hadiah buat saya. Sebuah keistimewaan. Karena boleh bekerja melayani Tuhan. Saudara harus sadar. Kalau kita dipercayakan sebagai pelayan Tuhan, itu berarti kita itu diberi keistimewaan. Paulus berkata hadiah, sehingga tidak jadi beban itu pelayanan. Tidak jadi tekanan itu kita melayani Tuhan. Tapi kita merasa bahwa itu sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan. Tidak semua manusia dipercayakan, tidak semua orang, tidak semua jemaat Batra. Jadi kalau saudara dipercayakan sebagai pelayan, ya kerjakan itu dengan baik. Dan kita dipanggil bukan cuma hanya untuk percaya. Percaya Tuhan, pokoknya saya percaya Tuhan. Tapi kita harus melakukan pelayanan. Bekerja di dalam pelayanan Tuhan. Bukan cuma percaya. Dari jemaat biasa harus meningkat. Bukan
Jemaat biasa meningkat, pelayan turun lagi, bahkan lebih. Dulu saya ingat ada begitu banyak jemaat yang kita percayakan, tapi bukannya mereka itu semakin meningkat hidupnya dalam kerohanian, tapi malah mereka semakin merosot. Padahal harusnya mereka itu sudah lebih meningkat. Nah, pelayanan kita itu adalah tugas setiap orang untuk mencari dan menggumulkannya. Itu tugas kita. Apa yang saya harus buat Tuhan? Kita harus gumulkan. Kita harus sesungguhnya untuk hidup di dalam Tuhan, punya tekad. Bagaimana aku dipanggil dan aku harus bertanggung jawab untuk melayani Tuhan, bukan Pak Gembala, melayani Tuhan. Bagaimana kita bisa mengetahui dan menemukan panggilan itu di dalam Kristus? Ya kita harus gumuli, kita cari. Apa yang saya akan buat? Bukannya 2001, saya mau mundur aja deh. Jadi pelayan, banyak masalah. Kebalik atuh. Makanya Paulus mulai mengungkapkannya di dalam ayatnya yang ke-13 tadi. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Jadi untuk menapak tahun 2021 ini, kita harus melupakan 2020. Baik itu masalah, penderitaan, kesalahan-kesalahan, kesuksesan, lupakan semua. Kita harus mulai berjalan di dalam jalan Tuhan di tahun 2021. Bukan lagi 2020. Tinggalkan semua, lupakan semua. Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-62, firman Tuhan berkata, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini, kalau saudara baca keseluruhan dari Lukas pasal 9 ayat 62, 61 ke atas itu, di sana menceritakan tentang orang-orang yang mau melayani Tuhan, tapi coba kita lihatlah. Di dalam Lukas, di sana dia berkata, aku mau pergi dulu ke sini Tuhan, aku mau ke sini Tuhan. Banyak aja alasannya ya. Lukas pasal 9. Kita biar punya HP tapi itu Alkitab harus kita buka ya, karena beda. Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-62. Lukas pasal 9. Nah, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, kalau saudara baca perikopnya di atas itu, hal mengikuti Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, mereka berkatalah seorang di tengah jalan kepada, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Banyak banget alasan. Dan tidak ada lagi alasan 2020 masa lalu kita itu yang mengganjal kita untuk berjalan dalam jalan Tuhan di tahun 2021. Kerjakanlah tahun 2021 ini bagi Tuhan, untuk Tuhan. Kelemahan, kekurangan, dosa masa lalu lupakan semua.
Kejadian 19 ayat 6 kita juga lihat di sana bahwa keluarlah istri Lot lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tapi pintu ditutupnya di belakangnya. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Tidak layak tadi mengikut Tuhan kalau masih membawa-bawa masa lalu. Mengikut Tuhan mikir-mikir yang di belakang. Tidak layak, kata Yesus. Itu sebabnya, coba saudara lihat, kalau orang membajak itu dia lihat lurus. Kalau dia lihat ke belakang, dikit-dikit lihat ke belakang, bisa-bisa itu sapinya itu bengkok-bengkok semua. Nah kalau kita juga begitu, berjalan dalam 2021, kita lihat-lihat ke belakang, kesulitan kita dulu, kelemahan dosa, kesalahan kita, sudah tidak jadi itu. Jadi lupakan, yang lama sudah berlalu, yang baru kini datang, 2021. Sudah berjalan lagi dalam 2021 yang baru ini. 2020 sudah di belakang, sudah berlalu. Sudah bukan saatnya lagi kita terus mengingat-ingat kesalahan kita, kesalahan orang lain pada kita, lupakan. Orang buat salah sudah, lupakan. Dan lupakan semua kebanggaan-kebanggaan prestasi kita di tahun lalu. Karena jika kita terus menoleh ke belakang, sulit bagi kita untuk maju. Yang pertama, jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh 2020. Sekarang kita berjalan dalam 2001. Sudah. Tidak usah lagi ungkit-ungkit 2020. Yang kedua, Paulus ajarkan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi fokus. Paulus ini melayani Tuhan fokus. Kalau saudara baca di Filipi ini, saudara-saudara, coba kita lihat ya. Paulus punya masa lalu itu kelam sekali, saudara-saudara ya, karena dia adalah pembunuh murid-murid Tuhan ya. Jadi dia merasa bersalah sekali. Itu sebabnya dia berkata, lupakan. Sekarang kita ada di dalam Kristus. Nah, kita mau berjalan dalam jalan Tuhan. Pasal 3. Nah, kalau saudara baca di ayatnya yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Sampah. Jadi orang jelek-jelekan kita, orang bikin sakit hati kita, itu semua udah jadi sampah semua. 2020 sampah semua, ndak berguna lagi di 2001. 2001 Tuhan menyediakan berkat, menyiapkan berkat buat kita yang baru. Jadi tidak usah dipikirin. Ayatnya yang ke-5, ini tentang bagaimana dia ya. Jadi saya mau baca tentang, ayat 6, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kebanggaan di masa lalu dia menganggap itu sampah. Yang pertama. Sekarang yang kedua, kita lihat dia mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Di sana berkata, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Fokus ke depan. Fokus untuk melayani Tuhan. Tidak usah fokus kepada pekerjaan. Itu mah sementara. Ya kerja-kerja harus bertanggung jawab. Fokus kepada diri sendiri ya sudah. Yang penting kita jaga hidup kita.
Nggak usah kita terus saja, kita aja, keluarga sana, keluarga situ. Fokus kepada mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, yaitu panggilan Kristus. Itu yang kita harus jalani. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 9. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Jadi Salomo ini ketika usianya sudah tua, kalau saudara baca di ayatnya yang keempat, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Nah, kalau saudara perhatikan di ayat 1, dia mengambil istri, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Nah, kalau saudara baca di ayatnya yang kedua, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orangnya, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah berpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dan dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Nah, istri-istrinya inilah, karena memang mereka dari bangsa penyembah berhala, bawalah untuk menyimpang, sehingga Tuhan berkata, aku akan membuat kerajaanmu itu terpecah, mengoyak kerajaanmu. Sehingga kerajaan Salomo dipegang satu oleh bekas anak buahnya, satu anaknya. Nah, di sini kita melihat bahwa ketika kita sudah tidak mengarahkan diri kepada Tuhan, kita akan gampang terbawa ke dalam penyimpangan untuk jauh dari Tuhan. Baik soal-soal pekerjaan kita, baik soal-soal cita-cita, keinginan kita yang tertuju kepada diri sendiri, sehingga mengganggu kita punya fokus kepada Tuhan, mengganggu kita punya tujuan kepada Tuhan karena hal-hal ini. Jadi hati-hati dengan hal-hal yang di luar Tuhan, itu bisa menarik kita untuk jauh dari Tuhan, sehingga Tuhan murka. Tuhan mengoyakkan kerajaan Salomo. Nah, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 8, di sana juga firman Tuhan berkata, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Coba kita lihat ya. Yakobus pasalnya yang pertama, firman Tuhan berkata, di ayatnya yang ini agak susah ya membukanya. Nah, ayatnya yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ini berbicara iman. Tujuan kita itu mengimani kepada panggilan Tuhan yang akan membawa kita kepada keselamatan. Karena kita tidak percaya, kita lebih percaya kita punya jabatan, kita punya uang, kita punya posisi, kita punya karya. Akhirnya itu yang membawa kita menyimpang dari kehendak Tuhan. Tuhan bisa murka.
Nah, inilah yang dilakukan Salomo, dan Yakobus kembali menegaskan sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi fokus saja kepada Tuhan, sudah. Yang lain-lain itu tambahan. Mau naik pangkat kah? Yang penting kita bekerja secara bertanggung jawab. Hidup kita jaga dengan kewaspadaan. Sudah, tidak usah terlalu fokus. Saya harus begini, saya harus begitu, saya harus... Akhirnya itu yang menarik kita menyimpang dari fokus kepada Tuhan. Tidak boleh mendua hati. Harus fokus hanya kepada Tuhan. Yang ketiga, Paulus berkata, aku berlari kepada tujuan. Tujuan kita itu sorga, bukan dunia ini. Jadi jangan sampai kita punya energi ini habis untuk hal-hal duniawi yang tidak membawa kita kepada kekekalan. Habis. Cuma habis cari duit, cuma habis kejar duit, cuma habis cari karir, cuma habis supaya dihormati, cuma habis supaya orang menjaga perasaan kita, cuma habis di hal-hal yang tidak berguna, yang fana. Tapi kita harus berlari kepada tujuan. Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Kita ini ada dalam gelanggang pertandingan. Semuanya berlari, tidak ada yang lipat tangan. Berlari kepada tujuan, yaitu sorgawi, panggilan Tuhan, keselamatan. Itu kita kejar, itu kita membuat hidup kita itu tidak diam. Orang berlari itu tidak diam, dia waspada terus, dia punya energi. Jangan kita ini kalau cari Tuhan energi kita luar biasa. Mau lembur sampai jauh-jauh malam tuh dapat duit luar biasa, kita punya energi. Kita taruh di situ, kita lepaskan di situ, kita buang di situ. Tapi untuk ibadah energi kita nggak ada. Apalagi mau melayani Tuhan, apalagi mau melakukan kehendak Tuhan, nggak ada energi kita, malas kita. Dan inilah yang Paulus katakan, bahwa karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kerajaan sorga, keselamatan itu kita harus rebut. Jadi kita seperti berlomba untuk meraihnya, merebutnya. Bukan cuma dia, pastilah saya selamat. Karena cuma satu yang menang, juara. Jadi kita diumpamakan seperti orang yang sedang berlari. Jadi melayani Tuhan itu bukan tidak ada energi, asal-asal. Di sana juga dikatakan oleh Paulus, dalam pertandingan aku menguasai diri dalam segala hal. Kuasai. Tidak boleh menyimpang di jalur orang, tidak boleh menyimpang di jalan lain. Lainnya kita sudah ada. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Jadi tujuan kita itu berlari, melepaskan energi, ada. Tujuannya ada, yaitu memperoleh mahkota keselamatan, sorga. Bukan kayak dunia ini, pialanya itu ya coba lihat itu juara-juara itu. Mau jual juga pialanya udah ndak laku. Tapi kita ini punya tujuan, kita berlari bukan tidak ada tujuan. Kita melepaskan energi, melayani Tuhan, membanting tulang, membuang duit. Bukan membuang duit, memberikan kita punya tenaga, memberikan kita punya duit. Tidak sia-sia. Karena ada mahkota yang menanti kita. Saudara berkarir di dunia, ujung-ujungnya pensiun, PHK, pengurangan. Tapi dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, aku berlari kepada tujuan, yaitu mahkota sorga. Itulah tujuan kita. Sehingga energi kita itu tidak habis dibuang-buang untuk dunia ini yang fana dan sia-sia. Memberikan energi untuk mencapai tujuan, yaitu memperoleh sorga.
mahkota kehidupan yang Tuhan sudah janjikan. Apapun yang terpenting dalam hidup kita ini yang kita rasa kayaknya penting, lebih penting melayani Tuhan. Lebih penting hidup dalam panggilan Kristus, itu lebih penting. Sehingga dikatakan tubuh jasmani ini tidak akan menempati sorga. Jadi apapun kebanggaan saudara melalui hidup saudara tidak ada artinya. Firman Tuhan di bagian lain berkata, kalaupun kita bangga, kita mau berbangga karena kita melakukan kehendak Tuhan. Pergumulkan hidup kita dengan doa dan persekutuan. Apa Tuhan yang saya harus buat? Pegang terus 3 prinsip ini, yaitu melupakan di belakangku dan mengarahkan kepada tujuan, yaitu sorga, dan berlari, tidak boleh berdiam. Ada energi yang dikeluarkan. Bukan cuma energi, semua kemampuan kita, kekuatan kita untuk memperoleh mahkota surga. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Jadi ingat, tahun 2001 kita akan menjalaninya, melupakan yang sudah dilewati tahun 2020 dan mulailah mengarahkan kepada rencana Tuhan dalam hidup kita, bukan rencana kita, rencana Tuhan. Dalam doa dan pergumulan supaya kita tahu tidak boleh mendua hati, tidak boleh hal-hal yang lain masuk. Tetapi biarlah hanya rencana Tuhan yang kita lakukan, bukan rencana kita. Dan mengeluarkan energi. Ada tujuannya, energi saudara itu keluar ada tujuannya untuk kehidupan kekal. Puji Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita sudah pegang, sudah ada di hadapan kita roti dan anggur. Kita nyanyikan satu pujian. Darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, salibnya salibnya selama mulia dosaku di hadapan hadirat-Mu, kami mau melakukan perjamuan kudus, perjamuan suci. Ada anggur dan roti. Ini bukan lagi anggur dan roti biasa, tapi ini adalah sudah menjadi benar-benar tubuh dan darah-Mu yang akan bersekutu dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjalani tahun 2001 ini dengan kekuatan Tuhan, dengan kemampuan Tuhan, sehingga kami dapat melupakan hal-hal yang tidak baik di tahun 2020. Kami mau menatap masa depan di tahun 2001 dalam rencana Tuhan untuk membuang semua energi kami bagi pekerjaan Tuhan, bagi Tuhan,
sehingga energi kami tidak sia-sia. Kami mendapatkan mahkota di dalam sorga, keselamatan yang kekal. Kami akan terima dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Pegang roti di tangan kanan saudara. Dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini tubuh Yesus yang terpecah untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara. Kita akan makan, kita akan terima, kita akan bersekutu menjadi kekuatan bagi kehidupan kita semua. Dalam nama Yesus kita makan. Haleluya. Angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima, bersekutu dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, biarlah di tahun baru ini, tahun 2021, kami dapat melupakan setiap kejahatan, dosa, kelemahan, kekurangan kami di tahun 2020. Bahkan kesuksesan kami. Kami mau menghadapkan hidup kami kepada tujuan, yaitu melayani Engkau di tahun 2001 ini dengan segala rencana-rencana-Mu bagi hidup kami, bukan kami. Dan mengeluarkan energi yang banyak dan besar untuk meraih mahkota, mencapai mahkota, untuk memperoleh mahkota yang kekal, yaitu keselamatan. Kami tidak mau terganggu oleh keadaan-keadaan di sekitar kami. Kami tidak mau menyimpang, Tuhan. Kami tidak mau, Tuhan, tergoda. Kami tidak mau lagi, Tuhan, untuk ditawan oleh hal-hal duniawi itu. Kami mau melayani Engkau dengan sungguh. Karena itulah yang Engkau inginkan bagi hidup kami. Khususnya jemaat Badra.
Fokuskan hidupmu kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal duniawi. Maka engkau akan memperoleh mahkota surgawi, kehidupan kekal, keselamatan bersama dengan Yesus. Terima kasih persembahan yang disampaikan oleh umat-umatmu, bahkan milik yang dikembalikan oleh umatmu. Engkau balas berlipat kali ganda, ganti berlipat kali ganda Tuhan, sehingga setiap belalang pelahap, kerugian-kerugian keuangan, Engkau halaukan. Memberkati di tahun 2001 ini Tuhan, bagi seluruh jemaat Bahtera, buat kehidupannya di masa pandemik ini, di masa kesulitan bagi dunia. Tapi bagi kami, ada berkat Tuhan yang mengalir selalu. Terima kasih Tuhan. Akhirnya terimalah berkat, rahmat, anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus, menyertai kita semua, menyertai jemaat Bahtera Perumnas 1 Tangerang, di rumah mereka masing-masing, saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, selamat tahun baru. Selamat berjalan dan berfokus kepada kehidupan sorgawi yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan memberkati. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih, semua karena kasih.